Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Santuy di sini, tentunya di channel Bang Santuy ID yang akan selalu mengajak kalian semua meluruskan pandangan ke depan. Sesekali tengok sepian untuk melihat ke belakang. Sob, kali ini Bang Santuy ya sedang inilah agenda seperti biasa. Bang Santuy lagi ngantar istri, kemudian kok di depan rumah sakit tempat istri kerja ini ada yang beginian ya. Bukan alih profesi, tidak lagi bermotoran ya, daripada Bang Santuy nganggur dan minim konten juga ini. Nah, ini tuh mesin ini sob, pemanen padi otomatis ya. Jadi perbedaannya dengan yang dulu, zaman Bang Santuy dulu itu masih harus disabit dulu ya, masih harus dipotong pakai arit lah, ngangge arit. Saiki wes ngene ae langsung ya kan, langsung. Kalau zaman dulu itu masih manual, habis disabit kemudian ditumpuk ya, seperti di sana itu sob. Seperti yang di sana itu ya, yang di sana. Coba kita zoom ya. Maaf ini pakai HP. Kita zoom. Nah, yang di sana itu manual. Jadi di apa ya, disabit dulu, kemudian ditumpuk, kemudian di seleb pakai itu ya kan. Kalau ini otomatis ya kan, nanti masuk karung dia. Masuk karung. Tuh udah pada nungguin juga, lagi lihat ya. Woi, robot ini mah, robot pemanen padi. Tuh petugasnya ada 2 orang ya. Tuh ada 2 orang, tuh kan. Cuk langsung gitu ya. Ini masih banyak, masih luas sekitar segini ya. Dan ini padinya kebetulan ambruk ya, roboh terkena angin. Jadi kalau di-rit itu ya makan waktu lama. Kalau pakai ginian mungkin lebih ini ya, lebih cepat ya, nggak tahu lagi ya. Kalau zaman Bang Santuy dulu masih kecil ya, dulu sering diajak ini ya ke sawah sama kakek neneknya Bang Santuy itu, malah lebih manual lagi bro. Itu habis di apa ya, habis di arit ya, habis dipanen gitu, itu harus digebros. Alatnya itu nanti ditampilkan lah ya. Dan itu menggunakan tenaga manusia, harus digebros gitu ya, dibanting-banting di suatu alat gitu, kemudian padinya rontok di bawahnya alat tersebut, dibersihin dari kotoran-kotoran, kemudian ditaruhlah di dalam karung gitu. Ada plus minusnya sih kalau menggunakan berbagai alat gitu ya, semuanya itu kan teknologi gitu ya. Kalau yang manual zaman dulu yang digebros itu plus minusnya gini, kelebihannya itu menghemat biaya lah ya, dengan menggunakan tenaga apa namanya, manusia. Kalau menggunakan yang di sana tadi, yang di sana itu percampuran antara panen dengan disabit, kemudian menggunakan mesin, juga menggunakan tenaga manusia ya, yang memasukkan ke mesin itu juga menggunakan tenaga manusia. Kemudian kalau yang pakai itu sedikit ya, sedikit padi yang berguguran atau tidak tercover dalam wadah. Karena kalau ini menurut Bang Santuy itu ya, ini menurut pengamatan Bang Santuy sih, kalau pakai ini memang lebih praktis. Artinya padi dipanen itu langsung masuk ke dalam
karung gitu ya. Tapi setelahnya ini sob, setelahnya ini itu kan sawah ini tidak langsung ditanami kembali ya. Itu masih harus didiamkan dulu, menunggu jerami-jerami ini jerami-jerami itu membusuk. Nah, selama itu kemudian banyak sekali yang muncul gitu, pupus-pupus atau benih-benih padi yang bermunculan gitu. Artinya dari mesin ini padinya yang dipanen itu banyak yang rontok gitu, banyak yang berguguran. Jadi tidak semuanya masuk di situ. Mungkin di ininya ya, di situnya itu pas menggiling gitu, jadi banyak yang rontok. Sehingga seperti rata gitu, sob. Seperti ditanemin kembali gitu. Ya nggak tahu lagi ya. Itu selera orang sih. Selera orang. Kalau menggunakan ini mungkin biaya juga lebih mahal ketimbang yang manual atau yang dengan mesin slender apa sih, slenger atau apa sih namanya tuh. Pak. Tuh. Langsung dipanen, langsung diangkut, ya kan? Itu masih ada lagi. Dan jadi tontonan orang juga sih kalau di pemukiman-pemukiman gitu ya kan, kalau kayak gini tuh. Karena hal baru ya, baru muncul ini ya beberapa tahun kebelakangan inilah ya. Dan kalau menggunakan mesin ini itu harus tanahnya itu tidak boleh terlalu becek gitu bro, harus kering gitu ya. Karena kalau becek ya akan kelelep gitu loh. Akan tenggelam di lumpur gitu. Sedangkan sekarang ini masih musim hujan gitu. Kalau ladang atau sawah itu dalam keadaan basah sekali, banyak air, ini ya mesin nggak mau gitu. Harus dalam keadaan kering lah, paling nggak terlalu kering tapi juga nggak terlalu ini ya, membuat si mesin ini tenggelam gitu. Gimana? Bagus nggak ini? Namanya teknologi ya, zaman sekarang ada aja. Bahkan sekarang itu udah ada mesin yang dinaikin gini juga, itu untuk menanam padi loh bro. Menanam padi sob. Canggih sekali. Pak Jokowi, presiden kita itu sudah mulai ini memperkenalkan dan juga mengoperasikannya. Wah, luar biasa. Waktu beberapa video yang lalu itu Bang Santu lihat di salah satu channel YouTube Sekretariat Negara itu malah Pak Jokowi ini, presiden kita itu menanam jagung dengan menggunakan inilah ya, alat yang didorong gitu ya. Ini namanya ya teknologi pertanian ya, perkembangan teknologi pertanian. Robot ini. Robot. Nggak tahu ini ya biaya sewanya berapa kayak gini. Kalau kalian pernah menggunakan jasa alat ini, bisa komentar dong berapa harganya ini. Mungkin juga berpengaruh juga ya, luas lahan yang ini ya, yang dipanen gitu kan pasti berpengaruh. Tuh, dia mundur, maju lagi, mundur, maju lagi. Ada ini ya,
gergaji-gergajinya gitu. Untuk memotong mungkin ya, untuk memotong itu tadi ya, memotong batang dari padinya itu. Jadi itu jatuh sob, itu jatuh di sana. Jadi setelah dia apa namanya mengais-ngais gitu ya pohon padi atau jeraminya, kemudian ini kan diolah, kemudian di sini keluar nya dia. Ya bukan ya, apa ya, remahan-remahan jerami yang habis digiling itu, gitu. Wih, keren ya. Ya gini itu apa ya, menghemat waktu bagi para petani yang mungkin dia juga ingin menggarap lahan yang lain daripada hanya mengurusi ininya sendiri gitu ya. Kalau yang pakai yang manual itu kan harus diurusi oleh yang punya sawah atau petani tersebut gitu. Kalau gini tinggal pasrah aja sama orang atau tukang yang ini ya, operator si ini atau yang melakukan ini. Gitu ya bro. Masih lama ini, masih banyak tuh masih banyak, masih di situ. Nanti di sini juga. Mungkin di daerah kalian juga sudah ada ini ya, alat-alat kayak gini ya. Kecuali di sawah-sawah yang di pinggir ini ya, yang di pinggir apa namanya itu, sungai-sungai atau nyebrang sungai, itu pasti nggak bisa kan ya. Atau mungkin di tengah-tengah kebun, di sawah yang dikelilingi kebun gitu ya, kebun jeruk, kebun buah naga, itu pasti nggak bisa ya. Ini mau lewat mana ya kan, segede gini ya kan. Pastinya nggak bisa ya. Kelemahannya di situ juga sih. Jadi harus sawahnya itu berada di tempat yang strategis, yang bisa dilewati oleh mobil untuk mengangkut ini, dan ini juga tentunya agar bisa lewat gitu. Ya beneran dah, kalau Bang Santuy lihat itu sekilas ya, mungkin di kamera ya juga nggak kelihatan pastinya. Itu di tanah-tanah yang itu ya, di tanah-tanah yang habis dilewati oleh dia, habis dipanen oleh si mesin ini, itu banyak padi yang rontok gitu. Ya menurut Bang Santuy sih sia-sia juga, maksudnya eman-eman kok, sia-sia, eman-eman bro, eman-eman gitu. Kalau Bang Santuy sih guyon-guyon waktu itu sama istri tuh banyak padi yang rontok kalau dipanen kayak gitu. Bahkan kalau dikumpulin mungkin bisa satu karung nih. Karena saking banyaknya itu ya, tukul gitu sob, apa ya, tumbuh gitu ya, ketika tadi itu ya didiemin gitu, sebelum digarap lagi itu tumbuh lagi, itu padinya itu seperti rata gitu ya, gitulah ya. Oke, sudahlah, cukup lama ini Bang Santuy ngerekodnya, hampir 15 menit, nanti dipotong-potong. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ini kegabutan Bang Santuy karena minim konten, juga daerah Bang Santuy rawan hujan bro. Pakai action cam ya malah ini ya, action cam Bang Santuy rusak nanti kalau dipaksain ngerekod di waktu hujan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.